Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini saya geram sekali pengen bahas tentang kapitalisasi karena ini sudah keterlaluan dan kelewatan banget kayaknya ya. Padahal dari dulu itu sudah banyak sekali para pebisnis yang aware dan mengingatkan tentang bahayanya kapitalisasi ini. Dan semua mentor-mentor bisnis kita itu tidak ada yang menganjurkan kepada arah kapitalisasi. Mungkin kalau teman-teman bingung dengan definisi kapitalisasi, teman-teman bisa searching aja lah sendiri gitu. Kapitalisasinya seperti apa secara ilmu ekonomi gitu. Tapi yang paling penting, mending contohnya gini aja. Kapitalisasi itu terjadi ketika satu core bisnis atau satu jenis bisnis itu dia menguasai seluruh pasar di bisnis itu. Dia tidak membagi kepada siapapun. Jadi dia only one, satu-satunya. Nah, itu yang namanya kapitalisasi. Dan ini yang sedang dianut oleh seluruh dunia saat ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, pemenang itu hanya ada satu di dalam dunia bisnis 4.0 sekarang. Dan perlu teman-teman ketahui, itu adalah prinsip Yahudi, yaitu the winner take all. Pemenang mengambil semuanya. Itu adalah Yahudi. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang Yahudi yang sampai kepada kita saat ini. Teman-teman bayangkan, ketika teman-teman berbisnis atau ketika teman-teman menjadi pelaku usaha dan yang ada di pikiran teman-teman adalah bagaimana menguasai keseluruhan pasar dan mengambil untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Wow, teman-teman sudah menggunakan konsep the winner take all ini atau kapitalisasi, dan ini bahaya banget. Bahayanya bahaya buat ekosistem, bahaya buat mitra, dan bahaya buat pelanggan. Karena kapitalisasi ini gini deh. Teman-teman perhatikan bisnis yang sekarang ini, harusnya teman-teman setuju ya, bahwa sekarang itu yang menang itu mengambil semuanya. Yang menang tidak memberikan kepada yang kalah. Ya, teman-teman bisa lihatlah berbagai bisnis yang besar saat ini itu pemainnya cuma tunggal, satu. Ya, sebenarnya saya tidak mau sebut merek di sini karena ini untuk saya publis. Teman-teman tebak sendirilah arah pembicaraan saya kemana. Yang jelas, ketika dalam suatu bisnis itu melakukan menginginkan semua dia yang menguasai pasarnya, nah itulah kapitalisasi. Karena dengan itu akan bahayanya akan menghasilkan ketamakan, kerakusan, teman-teman. Gimana ya? Ya, sayangnya nggak boleh sebut merek karena ini akan saya publis. Teman-teman boleh tebak aja deh. Bisnis apa yang saat ini cuman dia satu-satunya pelakunya. Nah, itu yang namanya kapitalisasi. Karena ketika dia menguasai core bisnis itu, maka dia tidak peduli lagi. Dia menentukan harga sendiri, dia semena-mena. Ya, tak perlu. Tidak ada pesaingnya. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Karena kenapa? Ya, yang pertama tadi ya, menimbulkan kerakusan, ketamakan. Karena dunia ini nggak habis-habis, teman-teman. Selalu ya begini-begini aja, nggak akan habis-habis. Jadi ketika kita sudah terjangkit kapitalisasi ini, itu bahaya. Nah, contoh gini lah. Ketika teman-teman bisnisnya apa ya? Ada belakangan ini. Ya, yang bikin saya geram itulah yang belakangan ini ada suatu platform digital besar di Indonesia ini melakukan promo diskon besar-besaran 70%.
Dia jual makanan. Tapi gini teman-teman, dia platform, dia jual kepada konsumen, tapi produsennya adalah orang lain. Nah, kemudian dia promo 70% diskon. Nah, ketika melihat ini, wow, saya sudah nebak. Kalau yang memberi diskon ini adalah platform, saya acung jempol. Sekali lagi, kalau yang memberikan diskon itu adalah platformnya, platform digital ini, perusahaannya, saya acung jempol. Tapi kalau yang memberikan diskon adalah warung, produsen, wow, nauzubillah, 70% teman-teman. Dia aja jualan sendiri ke end user, itu nggak akan mungkin ngambil keuntungan 70%, nggak akan mungkin. Ngambil untung loh ya, nggak akan mungkin. Ini dia ngejual lewat orang lain, ngasih diskon 70%. Nanti kalau nggak salah itu dia juga bayar, entah bayar apa gitu, pajak tahapannya ke platformnya ini juga sekian persen, entah berapa persen saya juga nggak tahu, pokoknya dia bayar. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Sekali lagi, saya dapat info ini dari teman saya di Jakarta, katanya kejadiannya begitu. Dia udah wawancara kepada ibu warung itu yang jualan, "Bu, ibu ngasih diskon 70%." Iya, ngapa? Kalau nggak dikasih, nggak datang traffic. Nah ini, kapitalisasi ini. Dia menguasai traffic. Jadi kalau mereka tidak memberikan diskon, trafficnya nggak datang. Wow, ini ya salam. Teman-teman yang masih belum paham arah pembicaraan saya ya, gini. Ini platform digital, perusahaan besar di Indonesia. Ini ada tukang masak, tukang jual makanan, gunain bantuan dari platform digital ini untuk ngejualin makanannya. Ya itu wajar dong, boleh dong dalam bisnis, boleh. Si warung biasa taruhlah 10.000, 10.000 aja, jual ke konsumen langsung 10.000. Konsumen datang, dilayani, kasih makan, bayar 10.000. Ketika menggunakan jasa platform ini, artinya platform ini yang ngejualin ke end usernya. Jadi berapa dong? Misalnya dia 10.000, bisa jadi dia jual ke platform ini 9.000. Nanti platformnya jual 10.000 ke konsumen. Atau boleh juga dia jual ke platform 10.000, nanti platform jual ke konsumennya 11.000 atau 12.000. Itu ya nggak masalah. Itu masih normal. Sah-sah saja sih. Tapi ketika udah diminta sampai diskon 70%, maksudnya gini. Jadi traffic itu kan datang kepada platform ini. Kita nih konsumen. Konsumen nggak tahu di mana tokonya. Konsumen taunya platformnya ini. Oh, aku order lewat platform ini. Makanannya nasi apa gitu. Order lewat platform ini. Dan beli ke platform ini. Ya sah-sah saja gitu. Artinya memang trafficnya datang lewat platform ini. Nah, si platform ini karena dia sudah menguasai traffic, dia bisa jual traffic sekarang kepada UKM, pada warung yang jualan ini. Dia bilang, "Bu warung, kalau mau trafficnya naik, ambil paket ini. Saya akan naikkan promosi ibu." Mau nggak mau dong, supaya tetap laris. Ini lama-lama diperas terus tukang jualan ini sama si platform ini. Nah ini bahaya kapitalisasi itu bahayanya.
Jadi lama-kelamaan si warung ini diperas terus. Kalau mau trafficnya lebih tinggi lagi, bayar lagi. Maksudnya itu ya kayak semacam beli iklan lah gitu. Ya sama kayak kita promosi kan, kita bayar iklan, bayar artis, ya wajar. Ya itu wajar. Sometimes itu wajar. Beberapa saat itu masih wajar. Nah, nanti tiba saatnya. Sekarang belum masif, tapi nanti akan tiba masanya. Dia akan menguasai segalanya. Data kita dia punya, traffic dia punya. Harga nanti dia yang menentukan. Wow. Oke, kalau dia membiarkan harga kita terserah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika dia menguasai ini poin yang mau saya sampaikan tadi, bahaya kapitalisasi ini. Pertama, bagi mitra, sudah dipastikan akan terjadi perang harga antar mitra. Mitra A, mitra B, mitra C, dengan jualan yang hampir sama, itu dipastikan banting-bantingan harga. Nggak bisa di-open lagi. Udah pasti banting-bantingan harga. Perang harga, perang diskon. Nauzubillah, itu untungnya berapa? Dan lebih bahayanya lagi, kita konsumen jadi rakus, kita konsumen jadi tamak. Bayangin teman-teman, saya sendiri pernah ngalamin loh. Ketika kita mendapat diskon, itu senang dong, senang. Tapi besoknya, ketika kita mau order, kita pengen diskon itu lagi. Iya nggak? Rasain nggak? Besoknya, kita pengen lagi diskon yang itu. Kalau nggak diskon yang di toko A, kita pindah ke toko B yang diskon. Artinya kita sebagai konsumen jadi pemburu diskon. Ya salam. Ini kebangetan tau. Itulah ketamakan tadi. Kita kehilangan empati, kita kehilangan sensitivitas kita terhadap saudara-saudara kita. Ya teman-teman bayangin, ketika dia memberi diskon, itu artinya dia mengambil dari keuntungannya. Kemudian setelah keuntungannya diambil, dia berikan ke kita, artinya kita untung dengan mendapatkan diskon. Besoknya ketika dia tidak diskon, kita pindah ke tempat lain. Ya maksud saya, kalau diskonnya masih wajar-wajar saja sih nggak masalah. Ya maksud wajar itu kita bisa ukur sendiri lah wajarnya berapa. Misalnya kalau kayak nasi goreng biasanya kita beli 15.000 di platform, kalau beli langsung biasanya malah 12.000. Terus nanti dia jadi 14.000, kalau kita beli di platform jadi 14.000. Ya pokoknya selisihnya masih wajar-wajar, ya nggak apa-apa, 1.000 2.000 tergantung harganya gitu. Kalau biasanya harganya yang 50.000 dapat diskon 5.000, mungkin masih wajar. Tapi kalau sampai 70%, itu lebih dari separuh loh teman-teman. Itu modal udah kemakan semua. Nah ini perlu kita perhatikan, dan ini nggak sehat. Dan saya harap sih teman-teman janganlah berburu diskon kepada para UKM. Itu saudara-saudara kita yang harusnya kita tolong. Kalau diskonnya di tempat-tempat besar, mall-mall besar, ya nggak apa-apa lah, ya kan? Ya mereka juga udah besar kok. Tapi kalau diskonnya di UKM, aduh jangan deh. Kalau terpaksa kita beli juga lewat platform itu, ya nggak apa-apa kita beli kan mungkin karena malas keluar atau capek, ya udah beli. Kalau andainya kita beli tiap hari atau misal sekali berapa hari, kita beli terus, ya kan kita udah punya langganan lah mestinya. Oh sini enak, udah beberapa kali kita beli, misalnya ada 5 kali kita dapat diskon terus, hari ke-6 ke-7 kita sempatkan lah datang ke tempat itu. Datang, kita bayar cash dan kita lebihkan. Ya kita bilang aja baik-baik, Pak kemarin saya order di lewat
platform ini banyak dapat diskon. Nah, kebetulan saya juga ada kelebihan rezeki nih buat Bapak. Ya mohon diterima. Iya kan, apa salahnya kita saling membantu sesama. Kalau skala UKM itu janganlah diminta diskonnya teman-teman. Bahaya. Kasihan, itu menyebabkan kita jadi rakus. Oke, pokoknya itu deh teman-teman. Pokoknya jangan sampai kita jadi orang yang rakus lah. Bahaya banget. Dan itu bahaya kapitalisasi. Bahaya banget kapitalisasi itu teman-teman. Oke, jadi yang terpenting mari sama-sama kita perbaiki niat kita dalam berbisnis. Ini saya bahasanya masih belepotan. Kalau kawan-kawan nggak paham atau kurang paham, boleh komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.